dengan namanya. Wala yabqal Qur'an illa rasmu, dan tidak lagi akan nampak Quran itu kecuali hanya tulisannya. Begitu sabda Nabi. Nabi sudah bersabda seperti itu, maka terjadilah ketika akhir-akhir kekhalifahan Utsmani yang akhirnya banyak terjadi korupsi, rebutan jabatan di dalam kekhalifahan. Umat Islam telah lupa akan ruh Islam sendiri, telah melupakan Al-Quran. Itulah di abad 20 terakhir atau di tahun sekitar 1900 runtuhlah kekhilafan Turki Utsmani. Hilanglah kiblat orang Muslim, kiblat umat Muslim di dunia bersedih atas runtuhnya khilafah Turki Utsmani yang mana berhasil diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Umat Islam pada ketika itu seakan-akan tidak mempunyai kiblat kembali, dan naasnya setelah zaman itu muncullah sebuah peradaban baru yang kita kenal dengan peradaban Barat, yang mana semua orang berpandangan kepada Barat, dan Islam pun seolah-olah dilupakan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil taqwa, alhamdulillah ala ni'matil hijrah, alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhan nas ittaqullah wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha bima ta'maluna khabir. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ahbabullah, saudara-saudara muslimku sekalian, ketahuilah tak ada satupun penyebab runtuhnya kejayaan umat Islam itu kecuali karena umat Islam telah melupakan ruh Islam itu sendiri. Umat Islam tidak lagi menggali Islam itu sendiri. Islam itu seakan-akan hanya keturunan ataupun bukan sebagai sesuatu yang harus dicari, diteliti, didalami. Dan Al-Quran pun juga dilupakan. Padahal Al-Quran itu adalah senjata terkuat bagi umat Islam, yang mana dengannya bisa kejayaan Islam itu bisa maju. Seorang orientalis yang telah dinisbahkan di dalam kitab Qira'atul lil Mustaqbal karangan Dr. Mustafa Mahmud, seorang orientalis itu berkata, jika Anda ingin menghancurkan peradaban, maka lakukanlah 3 hal. Yang pertama, hancurkanlah keluarga. Yang kedua, hancurkanlah pendidikan. Yang ketiga, hancurkanlah peradaban. Yang pertama, hancurkanlah keluarga, yang mana peran terpenting di dalam keluarga adalah seorang ibu. Jadi kata orientalis itu, hancurkanlah seorang ibu, yang maksudnya adalah buatlah seorang wanita itu malu apabila ia disebut sebagai ibu rumah tangga. Buatlah seorang wanita itu tidak pandai mendidik anaknya. Buatlah seorang wanita itu tidak bisa mengenalkan agama kepada anaknya. Yang kedua, hancurkanlah pendidikan, yaitu singkirkanlah peran seorang guru. Singkirkanlah peran seorang guru. Buatlah martabat seorang guru itu hancur.
sehingga guru itu tidak bernilai lagi di mata murid-muridnya. Yang ketiga, hancurkanlah teladan. Singkirkanlah peran para ulama, para tokoh. Yang mana tudinglah para ulama tersebut, sehingga manusia tidak akan lagi mendengarkan para ulama. Manusia tidak akan lagi bergantung pada ulama, meminta pendapat para ulama. Manusia akan berbodo amat dengan para ulama, dan manusia pun pasti tidak akan menjadikan ulama sebagai teladan. Apabila itu semua telah terjadi, kata orientalis itu, apabila seorang ibu sudah tidak mau disebut sebagai ibu rumah tangga, sudah tidak pandai mendidik anaknya, apabila seorang guru sudah rendah nilainya di mata murid, apabila seorang teladan para ulama telah tidak ada harganya lagi teladan sebagai suri teladannya, maka katanya suatu peradaban itu tinggal menghitung hari, tinggallah menunggu kehancuran. Ma'asyiral muslimin, ayuhan nasyun, wahai para pemuda, ketahuilah kita sebagai pemuda adalah calon pokok. Peradaban Islam ada di tangan kita. Maka dari itu, wahai para pemuda, bangunlah kapasitas diri kita. Mari kita membangun kapasitas diri kita dengan ilmu. Apabila kita telah melupakan ilmu, siap-siaplah agama ini akan diinjak-injak. Agama ini akan dilupakan, seolah-olah diperbudak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfi'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli syai'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah.